Teman-teman manajemen kearsipan, kali ini saya akan melanjutkan materi. Kita masuk pada sistem penyimpanan arsip. Pada gambar yang tertera di depan, kawan-kawan saya berikan ilustrasi ada dua buah filing kabinet. Semoga masih ingat, filing kabinet ini adalah lemari laci untuk menyimpan sebuah arsip, di mana kanan dan kiri ini kodenya mereka berbeda. Yang pertama, ini ada kode tentang bulannya, kemudian yang kedua di sini kode tentang tahunnya. Saya yakin kawan-kawan sudah sering melihat hal yang saya buat ilustrasi ini. Ya, karena saya mengambil ilustrasi, saya ambilkan yang sering muncul di beberapa tata usaha perkantoran. Nah, kali ini kita akan membreakdown masing-masing sistem penyimpanan arsip karena ada sebuah pertanyaan, Pak, kalau saya mau menyimpan arsip itu bagaimana saya harus menyimpannya? Harus berdasarkan apa? Nah, berdasarkan apa itu adalah berdasarkan sistem penyimpanan arsip yang terdiri dari 5 sistem. Nah, apa itu sistem penyimpanan kearsipan? Sistem penyimpanan kearsipan ini adalah suatu sistem yang dipilih untuk mempermudah kita dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya tentang kearsipan. Ingat, kita menyimpan arsip itu tujuannya adalah supaya arsip itu tertata, terawat, dan ketika akan dicari kembali, kita menemukannya dengan mudah. Nah, itu semua bisa kita lakukan dengan baik ketika arsip itu kita simpan dengan menggunakan sistem tertentu yang memang sudah kita pilih. Nah, Mari berikutnya kita lihat manfaat dari sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, arsip jelas akan bisa tertata dengan rapi. Yang kedua, karena dia tertata dengan rapi, maka ruang kerja itu nanti terasa lebih rapi, lebih efisien karena tidak ada kertas-kertas yang menumpuk atau dibiarkan tergeletak begitu saja hingga teronggok menjadi sebuah hampir seperti kertas yang tidak berguna, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, jelas arsip itu tidak akan hilang, sehingga informasinya itu dapat terjaga. Hilang artinya hilang secara fisik maupun hilang secara informasinya. Informasi bisa hilang itu karena arsipnya itu rusak barangnya atau bendanya. Kemudian yang keempat, terkait dengan perawatannya itu lebih mudah dan juga pengawasannya lebih mudah. Karena kita bisa mengetahui siapa nanti yang menyimpan, siapa kemudian nanti yang meminjam, dan dimungkinkan juga mengetahui siapa nanti yang akan memusnahkan arsip tersebut. Sehingga kalau ada apa-apa itu pasti ketahuan siapa orangnya yang sudah melakukan aktivitas pada sistem kearsipan tersebut. Kemudian nomor 5, ketika kita membutuhkan arsip tersebut sewaktu-waktu itu sangat mudah dibutuhkan karena sudah ditata dengan sedemikian rupa sehingga kalau kawan-kawan mencari sebuah arsip dari PT Garuda Indonesia misal, nah langsung menuju ke huruf G karena itu adalah Garuda Indonesia, dibuka laci G kemudian pasti nanti akan langsung ketemu. Itu salah satu contohnya. Beda dengan kalau kita menumpuk arsip asal ditumpuk begitu saja, kemudian kita mau cari arsip dari Garuda Indonesia, saya jamin pasti akan susah karena harus dicari satu persatu sehingga efisiensinya itu tidak ada, nilai efisiensinya tidak ada. Kemudian yang keenam, ketika kita nanti akan menyusutkan sebuah kearsipan karena masa simpannya sudah habis, itu bisa langsung diketahui dengan cepat mana arsip yang masih bernilai informasi dan juga mana arsip yang sudah tidak memiliki informasi yang aktual dan harus dimusnahkan sehingga nanti tidak ada salah pemusnahan. Nah, ini yang tadi saya mengatakan 5 sistem penyimpanan arsip itu ini masing-masingnya. Yang pertama itu adalah ada sistem abjad atau alphabetic filing system. Sistem abjad ini arsip ditata menggunakan urutan abjadnya. A, B, C, D seterusnya seperti susunan ketika kita mencari kamus ya. Kemudian yang nomor 2 ada sistem subjek atau subject filing system. Sistem subjek ini arsip ditata sesuai dengan subjeknya masing-masing. Subjek itu bisa diambil inti permasalahannya atau kalau di dalam surat kita mengetahui ada perihal.
Nah, perihal itu adalah subjek. Apakah disimpan sesuai dengan subjek undangan, pemberitahuan, atau mungkin klarifikasi yang lain. Kemudian yang ketiga ada sistem kronologi atau chronological filing system. Sistem kronologi ini adalah urutan waktu. Urutan waktu itu berkaitan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Jadi itu diurutkan sesuai dengan pengelompokan tanggalnya, bulannya, atau tahunnya. Yang keempat, ada pembagian sistem wilayah atau geographical filing system, di mana arsip tersebut dibagi sesuai dengan wilayah-wilayah yang sudah kita tentukan. Contoh, Jawa Tengah, ada Semarang, ada Kudus, ada Pati, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah sistem nomor, numerical filing system. Sistem ini menggunakan kode-kode nomor yang biasanya sudah diklasifikasi atau sudah dibagi dengan ketentuan tertentu, ya, sehingga 000, 010, 020 dan seterusnya itu adalah kode nomor. Nah, ini sistem penyimpanan arsip ini pilih salah satu, ya, sesuaikan dengan tipe kegiatan administrasi organisasi kita. Artinya apa? Kalau surat yang sering kita dapatkan di organisasi kita itu lebih banyak berupa nama, baik nama perseorangan atau nama perusahaan, maka baiknya disimpan dengan menggunakan sistem abjad. Contoh lagi, kalau perusahaan kita itu lebih sering mengirimkan surat atau administrasi kita itu lebih sering berdasarkan wilayah pembagiannya, maka lebih efisien arsip yang kita simpan itu berdasarkan wilayah. Contoh adalah kantor pos. Kantor pos itu ketika nanti akan mendistribusikan surat itu pasti mereka akan membagi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi bukan abjad, ya, lebih efektif pada pembagian wilayah. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, kawan-kawan itu ketika ingin menerapkan sistem penyimpanan arsip ini, itu boleh pilih salah satu yang sesuai dengan karakteristik administrasi di organisasinya. Lalu, selain dipilih salah satu, teman-teman juga boleh kok untuk mengkombinasikan. Contoh, abjad dikombinasikan dengan subjek, itu boleh. Sesuai dengan kebutuhan, mana yang sekiranya paling efektif dan paling efisien. Pertama, saya akan membahas secara global dulu, secara keseluruhan. Yang pertama ini adalah sistem abjad. Sistem abjad ini adalah sistem yang paling sering digunakan di beberapa kantor atau tata usaha yang lain. Karena memang yang pertama, nama itu lebih mudah diingat oleh siapapun. Yang kedua, petugas ini menginginkan agar dokumen disimpan dari nama karena memang yang mereka terima itu lebih banyak berdasarkan nama. Baik itu nama perseorangan atau nama perusahaan. Nah, itu lebih gampang. Kemudian yang ketiga, dokumen itu nanti ketika ditanyakan ingin ditemukan kembali itu lebih sering diingat atau diminta dari namanya. Contoh, tolong dong saya ambilkan berkas dari PT Karunia Makmur di bulan Januari yang lalu. Nah, pasti nanti yang diambil adalah PT Karunia. Ya kan? Itu lagi-lagi dengan menggunakan nama, sehingga yang dipilih sistem penyimpanannya adalah berdasarkan nama. Yang keempat, jumlah langganan yang berkomunikasi itu banyak dan biasanya lebih mudah memang menggunakan nama. Itulah kenapa sistem abjad itu lebih banyak dipilih. Ini adalah sebagai gambaran, kawan-kawan, sistem abjad itu nanti kalau sebelah kanan kawan-kawan melihat ada filing kabinet. Filing kabinet ini nanti akan dibagi per lacinya dari huruf A sampai Z. Nah, tergantung, kebetulan ini contohnya adalah ada menggunakan 4 laci. Filing kabinet ini memiliki 4 laci, kemudian A sampai Z itu dibagi dengan rata. Tapi kalau teman-teman itu sekiranya satu laci ini kok terlalu banyak dari A sampai F, ya, diambil contoh saya hanya menggunakan A sampai D saja, Pak. Boleh, silakan. Tetapi ingat konsekuensinya adalah kita harus menyediakan filing kabinet sesuai dengan jumlah alfabet yang kita tentukan. Jadi ada A sampai Z itu semuanya tercover. Otomatis kalau A sampai D saja hanya 4 abjad, maka
ini dibutuhkan lebih dari satu filing cabinet yang berlaci 4 gitu ya teman-teman. A, F, G, L, M, R, S sampai Z ini adalah semua abjad yang sudah dibagi ya rata sesuai dengan 4 laci. Nah, ingat kita kemarin mempelajari ada guide, kemudian ada hanging folder ya, dimana guide itu adalah pembatas, hanging folder itu adalah map gantung yang dalamnya nanti akan kita isi suratnya. Contoh, laci pertama ini kodenya A sampai F. Otomatis kalau laci ini saya buka, nanti ada guide atau pembatas, ingat ya, guide A sampai guide F. Di dalam guide A ini isinya adalah hanging folder dari mulai AA, AB sampai AZ. Sudah sampai AZ, maka masuk di guide atau pembatas B. Nah, pelan-pelan kawan-kawan pahami ini. Ingat, filing cabinet itu nanti pasangannya dalam sebuah laci itu pasti nanti akan ada guide dan ada hanging folder. Ya, pelan-pelan nanti pahami itu. Kalau ilustrasi saya, guide A itu pasti nanti isinya adalah map atau hanging folder atau map gantung semua huruf A. Jadi mari kita beralih ke gambar saya yang paling kiri. Itu guide A, isinya pasti nanti ada nama Adi Susanto, ada Arjuna PT, ada Arya Samidun, ada Azikro CV. Ya kan? Ini semuanya A. Urut dari mulai AA, AB, AC sampai AZ. Kalau sudah sampai AZ, maka dia habis. Langsung beralih ke guide atau pembatas B. B itu mulai dari BA, BB, BC sampai BZ. Begitu seterusnya ya. Nah, teman-teman nanti mungkin ada yang bertanya, Pak, ini kok Arjuna PT, Azikro CV? Untuk sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad, cara kita membagi abjadnya itu nanti dibagi-bagi. Kalau nama orang itu dibalik seperti kalau teman-teman itu menuliskan daftar pustaka ya. Tapi kalau perusahaan itu tidak ditulis PT Arjuna, CV Azikro itu tidak. Tapi Arjuna, PT yang nanti dijadikan kode adalah AR ini, Arjuna. Azikro berarti AZ. Alasannya adalah kalau semua kita simpan, contoh semua semisal adalah PT Garuda Indonesia, PT Arjuna, PT Mulia Bakti dan PT-PT yang lain. Kalau kita simpan hanya menggunakan kode PT, maka yang penuh itu hanya laci P saja. Yang lain itu nanti rata-rata kosong, gitu ya. Sehingga yang paling mudah adalah perusahaan itu dibalik. Nah, bentuk perusahaannya itu di belakang. Yang dijadikan kode ini namanya Arjuna, AR, AZ. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua ada sistem subjek. Sistem subjek tadi saya menyebutkan ini adalah sistem yang berdasarkan subjek atau masalah pokok atau perihal. Atau masalahnya itu apa sih, sebuah surat kan gitu. Ingat kalau kita membuat pengklasifikasian, tingkatannya itu ada 3. Tingkatan yang pertama itu adalah masalah utama, itu lebih luas, itu kita gunakan untuk nama laci. Langsung teman-teman lihat ilustrasi gambar yang saya berikan di sisi sebelah kanan ini ya. Kalau tingkat pertama itu nama lacinya, sehingga nama laci pertama ini adalah laci kepegawaian, laci kedua keuangan, laci ketiga pemasaran. Kemudian tingkat kedua itu ada sub masalah guide-nya. Ingat ya, guide itu pembatas. Guide kepegawaian isinya nanti guide-nya pasti masalah cuti, masalah personalia, dan masalah yang lain-lain. Pokoknya yang masih berkaitan dengan masalah kepegawaian itu dijadikan satu. Ada cuti, atau misal ada personalia, ada izin, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, kemudian di dalam guide cuti itu ada hanging folder ya, tingkat 3. Cuti kan macam-macam, ada cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan. Nah, kalau semisal saya nanti mau mencari, tolong dong saya carikan arsipnya si Ardi
dia kemarin tanggal 3 Februari cuti sakit katanya, tolong dong ambilkan kan gitu. Karena saya mau ambil arsip tentang cuti sakit, berarti saya langsung menuju ke laci kepegawaian, guide cuti, hanging folder cuti sakit, begitu. Kemudian kalau untuk sistem kronologi, tadi saya mengatakan kronologi ini adalah urutan waktu, di mana urutan waktu itu ada tanggal, bulan, dan tahun, ya. Nah, ini pun juga sama, kita menggunakan 3 tingkatan, tergantung kita mau pakai yang mana, per bulan atau per tahun, ya. Saya ambil contoh yang pertama, kalau kita menggunakan yang per bulan, otomatis nanti laci Januari kita buka, guide-nya itu ada berapa? Ada sebanyak tanggal Januari, ya. Atau guide-nya itu ada 4, kita bagi per minggu. Minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, dan minggu keempat. Tergantung kita nanti mau pakai yang mana. Kalau nanti kita mau menggunakan yang tahun, kita ambil ilustrasi yang kanan, berarti teman-teman nanti kita buka tahun 2009 lacinya, guide-nya pasti akan ada 12. 12 itu dari mana? 12 adalah jumlah bulannya. Guide Januari, guide Februari, sampai guide Desember. Guide Januari isinya itu nanti ada hanging folder sebanyak 30 atau 31. Sebanyak tanggal yang ada dalam bulan Januari tersebut. Nah, ini gambarannya ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Yang keempat ada sistem wilayah. Sistem wilayah ini sama seperti sistem subjek, hanya saja pembagiannya itu bukan wilayahnya, tapi pembagiannya bukan permasalahannya, tapi lebih ke wilayahnya. Saya ambil contoh sebelah kanan, langsung teman-teman lihat. Laci pertama saya berikan nama Jawa Tengah, laci kedua Jawa Timur, laci ketiga Jawa Barat. Jawa Tengah, laci pertama kalau saya buka isinya nanti adalah kota-kota yang ada di areal Jawa Tengah. Jadi ada Semarang, Kendal, Kudus, Pati, Jepara, semuanya. Nah, kita lihat sini yang ada di sebelah kiri, Jateng, Jawa Timur, Jawa Barat, ini adalah nama lacinya. Kemudian kota-kotanya ini itu akan menjadi nama guide-nya. Ketika guide Semarang saya buka, pasti nanti akan ada hanging folder pembagiannya Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Timur, Barat, dan Tengah. Jadi ini adalah pembagian per kecamatannya misal, ya kan? Nah, Jawa Tengah, lalu kemudian kotanya dibagi lagi per kecamatan misal. Nah, itu adalah sistem wilayah. Yang nomor 5 terakhir ini adalah sistem nomor. Sistem nomor dibagi ada beberapa, ada nomor DW, nomor seri atau nomor urut, kemudian nomor terminal digit. Ini juga kadang ada yang memakai, tetapi kalau tidak paham begitu detail tentang sistem nomor, karena klasifikasinya itu harus ditentukan dengan baik, biasanya jarang menggunakan. Tapi kalau teman-teman itu mau menggunakan sistem nomor pun tidak apa-apa, karena memang itu salah satu dari sistem penyimpanan kearsipan. Gambar yang saya berikan adalah ini contoh. Kalau di kode 000 ini adalah semua hal yang sifatnya tentang umum, klasifikasi umum. Kalau kode 003.3 itu tentang hal-hal yang sifatnya lain lagi. Ini contohnya, ya. Nah, silakan dipahami perlahan, ya, karena nanti pada penjelasan selanjutnya saya akan mulai membahas masing-masing sistemnya. Kemudian nanti kita akan melakukan mini praktiknya dengan instruksi yang lebih jelas lagi.